Tuh, apa namanya, luar biasanya dia ngasih jalan ini. Wah, tapi nggak sempat konten sama dia bang. Karena kita konten nanti di tengah pulau, perahunya dia lagi dirapihin. Ya, kita jadi nyebrang pulau tuh bang, nanti kontennya. Udah apa namanya, udah dari situ dapatlah nih 2 julukan nih, Arpi sama Mona. Nah, begitu udah konten lah segala macam, emang jago tuh orang tuh bang. Apa namanya, Arfi itu ternyata kakinya panjang sebelah bang. Itu dibenerin cuman waktu 2 menit, lurus lagi. Wah cakep tuh. Nah dia konten kan lama tuh, 2 jam lah, 2 kali take video. Ada ke belakang doang melipir, di situ ada istrinya, apa namanya, istrinya yang punya rumah sama keluarganya, apa semua 2 orang sama guide-nya nih si Agus. Ke situ pas ada pantesan gila. Jadi ada pohon beringin kerdil di situ udah ratusan tahun bang. Sampingnya kandang ayam cemani. Iya, sampingnya kandang ayam cemani bang. Itu jin banyak udah di situ bang. Jin ya? Oh iya, pas aneh baca gitu. Mohon maaf ini gini. Emang di situ tempat uji nyali. Jadi dia tuh di situ orang yang teraniaya tadinya bang. Kejoy itu pada remaja umur 15 tahun tuh dia dituduh maling emas 3 gram, digebugin satu pasar Pak. Sampai giginya hancur. Udah gitu dia kan terusir dari kampung situ, sono jebak, sono dia kabur tuh bang. Nah kabur itu dia berkelana jalan kaki sekeliling Pulau Jawa itu 12 tahun. Astagfirullahaladzim. Akhirnya aneh pribadi ngomong dalam hati, aneh nyebut dah, astagfirullahaladzim, gue udah sombong gue. Oh gue tahu dah daerah sini, gini karena kelahiran nyokap kan. Ternyata dengan kesombongannya ditegur aneh. Ditegur, jadi memang nggak boleh sombong kalau kita di kampung orang ya. Benar, ada aja deh bala. Nah udah gitu ada 7 kali, 8 kali tuh bang, pas aneh gitu, aneh ini nih dari sini lagi, ternyata itu ada gang bang ke kanan. Itu tadinya nggak ada bang, gelap. Oh, ada gang di sini, terus ada bacanya, Desa Wirasinya, ada tanda tanahnya. Tadi kita nggak lihat ya, ini nggak lihat, udah masuk situ. Itu kita nyamperin empu titis apa namanya, bukan apa ya, keturunannya Empu Gandring bang. Dihajar lagi bang, iya benar panas. Astagfirullahaladzim. Ya kan dibilang sama Bang Arpi itu mau diaduin sama pesulap merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan kali ini gue berterima kasih yang sudah subscribe, nge-like, and comment di konten gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Ya udah, pantengin itu Suara Misteri, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue akan menghadirkan salah satu narasumber yang mungkin para lalang dinding atau netizen udah pada kenal dengan narasumber gue pada hari ini. Karena dia sudah hampir 4 kali tampil di Suara Misteri Channel. Yuk kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Ya,
Anak Jin sekarang. Kalau kemarin Herman sekarang anak Jin. Baik lagi ke anak Jin. Dengar-dengar kemarin jalan-jalan loh. Iya bang. Ke daerah ngiter-ngiter aja di Banten tuh sampai ujung kulon. berapa hari? 5 hari bang. Wow. Yaudah dengerin ceritanya ini aja ya. Ya kan? Ini kayaknya lu seru nih. Jalan-jalan ke daerah Banten, yang tahu sendiri kalau Banten tuh sakral banget gitu loh. Itu gimana lu pertama-tama dari jam berapa lu jalan? Jadi gini tuh belum jalan. Ya karena aneh tinggal di sono kan bang ya, stay di sono. Arpi bilang tuh, enak Jin, lu mau ikut nggak nih? Apa namanya? Gue mau keliling Banten nih, gitu. Lu ikut dah. Gue bilang, yaudah gue nunggu sini. Jangan, lu studio dulu kan jalan. Jadi dari Pandeglang tuh ke Depok. Aneh nginep, aneh nyampe nggak nginep. Ini nyampe sore, udah gitu, Ji, apa? Ini gue ada tag video nih sama Ria Puspita nih. Ya udah sekalian, gue juga mau kenal, mau ketemu gitu. Nyata bang, di Ria Puspita itu beda 1 gang sama Jelajah Malam. Oh, deket di situ dia. Deket, udah deket ke situ. Itu ada beberapa narsum, aneh diundang di situ, aneh duduk. Wah, aneh tag tuh bang video tuh. Ngetek video, tahu-tahu Teh Ria nih ngegiring aneh buat nyeritain Atika bang. Oh. Tadinya aneh udah nggak kepikiran mau cerita apaan, sebab kan kalau misalkan aneh podcast nggak dikonsep dulu cerita apa namanya cerita pengalaman kan. Udah gitu dipancing tuh ke situ, ngebahas itulah bang. Ternyata dari tahun 2008 sampai sekarang dia ngikutin kata Teh Ria. Emang Teh Ria itu bisa ngelihat apa? Dia adalah mantan dukun santet yang udah tobat bang. Wah, gila. Ngeri. Nanti kita tag video sama dia tuh bang. Siap. Nanti di Suara Misteri akan menghadirkan Teh Ria Puspita. Ya. Terus dari situ kemana lo? Udah dari situ tuh dia sempat Teh Ria tuh, ini masih di Teh Ria sempat pro dan kontra. Dan ya, terus inilah terkuak lah kenapa anak Jin nggak pernah takut selama ini. Gitu. Iya, dilihat sama dia, gila bang yang ngikut yang bekas Lumandin itu ribuan gitu. Tapi yang ngejagain satu dari tahun 2008 Atika. Dia komunikasi sama Atika. Dan dia benar selalu, iya perasaannya juga ketika aneh mau ada sesuatu yang bahaya tuh dia selalu kayak ada bisikan bang. Baru tuh terkuak, udah tek itu jam 2 bang, udah bang. Jam 2 berangkat lah kita tuh, berangkat aneh, Arpi sama Kamona tuh, paling cakep Kamona. Ya karena perempuan sendiri mah, paling cantik ya. Udah jalan sampai setengah jalan baru aneh mesen mau di mana dulu nih, gitu. Kita ke Serang dulu, ke Serang. Yang mau nganterin ada 2 nih guide-nya, aneh sama yang orang Serang tuh. Udah ke rumah si Agus udah ngobrol. Ternyata Agus ikut tuh buat kita ya buat kita, dia ada beberapa narsum dan aneh juga ada beberapa narsum kan. Nah pas sampai gimana penginapan nih aman, telepon anak buah kan, siapin yang yang 2 kamar. Ya bang disiapin studio katanya. Lu gimana sih, gue berempat katanya bertiga, iya gue nambah lagi 1. Ya udah dah di studio dulu, nanti jam 10 atau jam 12 pindah ke 2 kamar. Ya ke situ dah tuh ternyata. Ya itu udah agak siangan ya, udah jam 7-an lah bang. Udah jam 7-an itu naik tuh kata Arbi, gila di gedung nih. Udah paling horor nih. Jadi aneh lantai 3 udah kayak gimana sih bang? Penginapan lu tuh? Iya, kondominium. Wah gila nih. Apa namanya kalau malam gimana nih? Nggak ada apa-apa. Udah masuk istirahat kita tuh. Tidur tuh berempat. Ada ada teman aneh juga kan, adik-adik aneh di situ di Pantai Carita. Nemenin. Dia pulang kita tidur, pindah yang ke
dari selatan ke utara yang dua kamar itu. Nah, di situ. Nah, udah di situ, udah istirahat, sorenya berangkat, Bang. Berangkat daerah, ini lewatnya lewat Mancak tuh kalau nggak salah. Nah, itu adalah dia perwakilan Baduy di Serang. Jadi ada namanya Aki Permana. Wih, serem dah Bang orangnya Bang. Dan itu konon umurnya ratusan tahun Bang. Dia masih hidup? Masih. Masih. Wah. Di situ sempat merinding juga kan, merinding karena wibawanya dia Bang. Pakaiannya biasa petani. Petani bawa golok apa. Tapi ketika aneh ngobrol sama dia, filosofinya luar biasa Bang. Tapi orangnya ngomongnya kasar. Oh, kadek dia gitu kan, gelit kuaing gitu, gelit jengainya gitu. Tapi ketika ini filosofinya agak kasar. Filosofinya bagus gitu kan, banyak pelajaran yang aneh ambil di situ. Udah gitu maghrib nih Bang. Maghrib kan buka ada tuh kan. Buka, makan itu di daun pisang biasa ngaliwet. Ada ke belakang Bang. Numpang ke kamar mandi adanya di belakang tuh, jadinya lewat keluar dulu baru ke samping tuh. Terus sono nyutan Bang. Yang aneh lihat sosoknya di situ itu kebanyakan orang bertelanjang dada Bang. Jadi di sininya sawah itu bener-bener aneh pikir sih, ya itu piaraan Aki lah. Itu kayak orang gimana sih, kayak orang tentara perang tapi telanjang dada, bawa tombak, jalan-jalan. Tentara kerajaan. Ya yang hidup pikuk lah di situ, padahal tuh masjid maghrib Bang. Padahal itu maghrib tuh, ada Bang ngomong merinding sih enggak, kalau aneh kan ya udah biasa kan. Wih kacau juga nih, udah aneh keluar, beda lagi pemandangan Bang. Desa. Itu desa ya selayaknya desa biasa Bang. Ya tapi yang membedakan tuh pakaiannya tuh. Gitu. Nah, aneh balik lagi tuh kan ke anak-anak Aki, ke anak-anak udah bercanda lagi. Keluar dah tuh sambil ngopi karena udah buka, sambil ngopi tahu-tahu Aki ngeluarin benda Bang. Tongkat bambu. Yang dikasih yang rezekinya Kamuna. Wah, iya. Kamuna menang banyak ada deh Bang. Orang anda bilang udah dipotong dulu dah. Potong belah dua gitu. Temenang eta mah. Nggak bisa tuh mah. Wah, bukan dia emang rezeki Kamuna. Ketika dihitung tuh namanya sama hitungannya pas 14 gitu, diinin lah sama dia. Itu luar biasa. Sekarang ini bambu kuning. Tuh, luar biasanya dia ngasih jalan ini. Wah, tapi nggak sempat konten sama dia Bang. Karena kita konten nanti di tengah pulau, perahunya dia lagi dirapihin. Ya lagi kita jadi nyebrang pulau tuh Bang, nanti kontennya. Udah dari situ dapatlah nih 2 julukan nih, Arfi sama Mona. Kalau Arfi karena Aki nggak bisa bilang Arfi, dipanggilnya Sapri Bang. Iya. Kalau Mona nggak kenalin, langsung ditunjuk Santi. Wah ini Santi nih. Tuh makanya dia tuh menang banyak, dikasih pusaka tuh. Jalan netet, terus jalan lagi ke arah Serang Bang. Ke arah Serang tuh, terus tembusnya Serang ke alun-alun di ini Bang, di warung kopi, di kayak kafe-kafe gitu kan. Itu mana ini narsumnya? Datang orang tuh sama ini pakai ginian, celananya segini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Aneh main lihat-lihatan Bang Marpi. Gitu. Nggak percaya Bang. Ini orang bener apa bisa?
nggak banyak ngomong. Ya udah ke rumah pas di rumahnya dia buka, wah bener, baru auranya beda bang di situ bang. Tapi mata Ani tertuju sama yang belakang, halaman belakangnya dia. Lu lihat apa tuh di belakang itu? Ntar dulu nih bang. Belum. Ani bang, kayaknya tertarik nih Ani ke belakang. Ani kan sempat buang air kecil tuh, jadi lewatin gitu ininya di sini, jadi kelihatan ke sono tuh halaman belakangnya. Tuh udah mulai dari situ, wah gue tertarik nih, ada apa nih di belakang nih. Nah, begitu udah konten lah segala macam, emang jago tuh orang tuh bang. Apa namanya, Arfi itu ternyata kakinya panjang sebelah bang. Itu dibenerin cuman waktu 2 menit, lurus lagi, wah cakep tuh. Nah dia konten kan lama tuh, 2 jam lah, 2 kali tag video. Ada ke belakang doang melipir, di situ ada istrinya, apa namanya, istrinya punya rumah, yang punya rumah, sama keluarganya apa semua, 2 orang sama guide-nya nih si Agus. Ke situ pas ada pantesan gila. Jadi ada pohon beringin kerdil di situ udah ratusan tahun bang. Sampingnya kandang ayam cemani. Iya, sampingnya kandang ayam cemani bang. Itu jin banyak udah di situ bang. Jin ya? Oh iya, pas Ane baca gitu. Mohon maaf ini gini. Emang di situ tempat uji nyali. Astagfirullahaladzim. Iya, tempat uji nyali bang. Ini kan bilang, iya ayam cemani bang. Pantesan jin juga mau apa pada di situ, pada nungguin darahnya ayam. Gitu. Jadi ngumpul tuh. Ya, jadi udah tua tuh, tapi kerdil bang. Ya kisaran 3 meter lah. Ya, pendek kan pohon, tapi ininya apa namanya, akar-akar yang dari atasnya udah kayak pohon tua ya. Di situ bergantungan jin itu banyak bang. Udah ngobrol, Pak, kayaknya di situ banyak. Iya, saya tahu ini bisa ngelihat ya, emang di situ tempat uji nyali. Gitu. Jadi teman-temannya kalau ada yang main gitu dikerjain bang, gitu ngobrol di situ, tadi tinggal gitu. Ada yang lari ke depan, ada yang nggak mau balik lagi ke rumahnya. Iya, tapi di halaman belakang, tapi sama warga situ nggak ngeganggu bang. Terus ada batoknya yang bisa jalan sendiri itu. Batok apaan tuh? Batok kelapa. Wah, aneh-aneh di sono. Tapi orang-orang yang begitu dandanannya biasa bang. Nggak nunjukin nih gue orang hebat itu. Enggak, ngomongnya ngerendah. Udah dah tuh bikin konten tek. Kita kembali ke penginapan. Tuh malamnya tuh kata Harpi, anjir suasananya nih. Ini buat penelusuran bagus banget. Kenapa? Ya kayak zaman Belanda gitu, tapi belum sewaktu dibangunnya bukan zaman Belanda ya, tapi bangunannya gitu bang. Itu banyak yang kosong, udah runtuh apa segala macam. Itu kita di selatannya tuh, emang nggak ada apa-apa, cuman perasaan ya namanya di dekat laut bang, tempat ngumpulnya dia, tempat jin buang anak. Betul. Itu pasti ada. Terus malam-malam tuh di center, bang, ular. Mana? Dia kan demen ular kan, Arpi kan. Kantornya ular, oh iya Ci, kayaknya ular Ci. Pas center, apa namanya, kita gitu, berbalik gitu, karena ada kamu manggil, berbalik ke sana lagi udah nggak ada. Astagfirullahaladzim. Itu di pantai. Nah ini hari kedua ya, aneh ini pas besoknya, kita kemana dulu nih? Udah gitu, udah kita babat yang deket-deket aja. Tuh daerah Teluk tuh Labuan. Ini emang aneh berteman udah lama bang Madeban. Gitu. Dan aneh tahu sejarahnya. Ini orang nggak bisa baca tulis bang, jujur. Dia kalau misalkan, nih save nomor handphone nyuruh orang. Jadi kalau WA tuh harus pakai voice note. Udah kalau diketik, dia voice note mau apaan sih? Nggak bisa, bener nggak bisa. Nah, udah gitu ke situ, kesalaman dah. Emang aneh bangunin kan siang-siang. Dia bilang, ini bener nih orangnya. Bang, bener. Ya udah deh, cerita dah tuh, ngobrol. Pas ngobrol,
Baru tuh si Arpi kena. Wah enak. Kebetulan kan Niani sakit bang. Kan pundakannya tahu sendiri kan kalau naik motor ini bang istirahat dulu bang. Ya kan buat ini ya redain sakit. Pundakannya namanya kata Mona frozen soldier. Shoulder ya. Ini nih punggung jadi beku tuh. Gini, Joy. Ya, namanya anak buahannya di politik tuh. Joy, ini punggung nih. Pakai daun dong. Kata kamu nih pakai daun gimana? Ntar habis maghrib. Oh ya udah, tungguin tuh. Pas habis maghrib naik pagi, Joy, cepetan udah sakit nih. Ya bang, nyari daun, dipotek tuh satu daun. Terus dicelupin, emang kurang ajar juga tuh anak. Jadi ada bekas ban legok, ban mobil habis hujan. Itu air itu bang. Dicelupin mah ditempelin ke aneh. Kayak kebakar bang seluruh badan bang. Panas. Aneh teriak, tanya. Arpi mah lagi tidur di di bangku karena dia capek kan. Aneh teriak, gitu kan panas. Tapi udah gitu hilang bang. Lama nggak panasnya itu? Lama banget bang. Sampai dari 0 misalkan 0 derajat dingin, dari dingin terus panasnya naik sampai panas banget. Lepas sendiri atau gimana? Dia yang lepas, kalau nggak lepas aneh kebakar bang. Sebab daunnya itu kayak daun kena triskaan, gimana triskaan panas. Ya kalau diterusin kebakar aneh bang. Makanya dia disebut sama Arfi ya, itu tapak api. Tapak api. Tapi orangnya biasa, aneh bilang nggak nggak ini ya, dandannya biasa kayak tukang parkir. Terus tuh ininya agak sakit punggungnya. Bang Arpi, oh ntar nih tidur mulu lagi, ntar nih bang saya kalau bahasa sininya saya pegang pasti melotot. Kaget tuh Arpi dipegang tuh begitu diginiin sama dia, melotot bang langsung bangun. Seger. Terus cerita ini gini tuh tolongin, siap bang, dicariin sama dicelupinnya di airmu. Kok air gituan bang, bukan air yang bener. Ya dah lu diem aja dah gitu. Tempelin bang diginin belakang ngejerit bang, tadi dingin terus. Oh baru dia percaya, anjir cakep nih orang kan. Tapi sampai lepas tuh ya? Dilepas sama dia. Kalau udah angus tuh dilepas, takut kulit kita kan takut luka juga bang. Gitu. Lepas dikasih itu, geleng-geleng tuh. Dan enak. Enak dia. Terus kata ini Kamona, coba dong saya gitu ya. Kalau Kamona sini jangan pakai ini ya, saya tenaganya nggak full, cuman buat ngerasain doang. Dipegang nih Kamona. Aduh panas sudah dilepas langsung aja. Agak merah. Kamona kan putih jadi udah agak merah. Jadi dia tuh di situ orang yang teraniaya tadinya bang. Joy itu pada remaja umur 15 tahun tuh dia dituduh maling emas 3 gram, digebugin satu pasar bang, sampai giginya hancur. Udah gitu dia kan terusir dari kampung situ, sono jebak, sono dia kabur tuh bang. Nah kabur itu dia berkelana jalan kaki sekeliling Pulau Jawa itu 12 tahun. Astagfirullahaladzim. Jadi dia mau nyari ilmu bagaimana dia balas dendam sama orang kampung situ. Karena dia merasa, dia kalau cerita gitu sampai nangis tuh bang. Kenapa? Kok gue begini gitu, padahal kan gue nggak ngelakuin. Dia lagi tidur tuh diseret-seret. Astagfirullahaladzim. Sedih tuh. Lompat ke suatu musola bang, karena dia pakai kolor doang bang, nggak pakai baju apa, ngelipet lah ke ini karpet musola tuh, dibangunin, dituduh maling lagi, digebugin lagi bang. Astagfirullahaladzim. Udah gitu udah lari lagi sampai Balaraja, dia tuh ini dah lapar gitu, ditolong orang segala, sampai dia punya guru lagi, dan sampai sakti. Dia bilang 8 tahun itu jalan kan, baru 8 tahun tuh dia balik lagi, itu ditungguin bang, mau dikeroyok lagi sama orang, padahal dia cuma mau nyium kaki ibunya doang, disuruh gurunya.
Sampai malam-malam banyak nyium kaki ibunya gitu, langsung dia pergi lagi ke gurunya. Jalan kaki tuh bang, nggak pernah naik apa? Kendaraan lah atau apa? Nggak pernah. Nah, udah gitu 4 tahun kemudian dia balik lagi tuh orang-orang geger bang. Nggak ada yang berani yang tadinya apa namanya? Yang tadinya dia digebukin, yang ngegebukin itu pada takut bang. Ada berapa belas orang dia di situ mati satu-satu, itu matinya nggak sakit lagi bang, plek. Astagfirullah. Sadis. Udah sakti banget tuh orang tuh. Nah, udah gitu, apa namanya? Dia berpikir, wah, gue begini dosa nih. Jadi berbalik. Sekarang dia nolongin orang situ bang, kalau orang-orang situ sakit. Sakit apa ditolongin, wah luar biasa tuh. Itu namanya kejoy. Kata Arfi, masih ada ya orang yang begini. Biasa lah bang, pakaiannya kayak nelayan gimana sih? Tapi sakti mandaguna ya. Nah, ini gila lagi pengen diaduin sama pesulap merah nih. Dia. Iya. Nah, sakit. Tuh, kan saksinya di Suara Misteri nih. Nanti kalau ada suatu saat pesulap merah ada yang nantang, itu namanya Kajo yang tadi jalan 12 tahun ngiterin Pulau Jawa. Iya. Nah, udah ada tuh mau podcast, mau syuting. Masjid bang nggak berhenti. Dari habis maghrib, habis isya sampai jam 3 ternyata nggak berhenti. Keterangan orang situ bilang, wah udah jam 11 nih. Ya udah, besok aja di syuting di penginapan kita, karena luas kan penginapan kita tuh, gitu ada ruang tamunya apa segala macam. Oh yaudah dah, cabut kita bang ke daerah Desa Wirasinga. Desa Wirasinga. Nah, Desa Wirasinga itu perbatasan antara Pandeglang sama Rangkas. Nah, jalan aneh, Desa Wirasinga itu masih satu kecamatan sama kelahiran Ibu Ane. Yang waktu itu video itu yang Ane cerita jenazah tuh ada apa namanya yang diambil ininya teluhnya. Ngambil teluhnya tuh. Itu. Ngambil jimatnya pusaka. Pas jalan yang Ane biasa kan mobilnya Arpi kan teper bang, nggak bisa jalan rusak terpaksa Ane agak ngiter tuh. Tahu nggak bang? Yang bawah kamu, nah Ane bertiga nih, yang orang Senang nggak ikut, si Arpi tidur. Tahu nggak? Disasarin bang. Disasarin? 4 jam Ane keliling hutan tuh aja. Astagfirullah. Bang kok di sini lagi? Bang yang bener kok di sini lagi gitu kan, turun gitu. Ternyata Ane belok ke kanan, belok ke kiri, datangnya di situ lagi. 4 jam. Buset. Sampai tukeran tuh kamu nama Harpi, tetap begitu. Akhirnya Ane pribadi ngomong dalam hati, Ane nyebut dah, astagfirullahaladzim, gue udah sombong gue. Oh gue tahu dah daerah sini, gini karena kelahiran nyokap kan. Ternyata dengan kesombongannya ditegur Ane. Ditegur, jadi memang nggak boleh sombong kalau kita di kampung orang ya. Benar, ada aja deh bala. Nah udah gitu, ada 7 kali, 8 kali tuh bang, pas Ane gitu, Ane ini nih dari sini lagi. Ternyata itu ada gang bang ke kanan. Itu tadinya nggak ada bang, gelap. Oh, ada gang di sini. Terus ada bacanya Desa Wirasinga, ada tanda tanahnya. Tadi kita nggak lihat ya, nggak lihat. Udah masuk situ. Itu kita nyamperin empu titis apa namanya? Bukan apa ya? Keturunannya Empu Gandring bang. Astagfirullahaladzim. Masih keturunan Empu Gandring? Iya. Di situ, jadi dia berteman mana itu udah 20 tahun bang. Udah 20 tahun. 1:30 nyampe bang. Udah gedor-gedor pintu empu.
Assalamualaikum, siapa? Astagfirullahaladzim, anak jin, malam-malam pelukan apa gitu. Tapi orang situ bang, gini, kalau YouTuber ke situ malah pada takut bang. Emang kenapa? Jadi kalau YouTuber tuh terus syuting tuh, katanya dia yang bayar bukan kita. Iya, takut nggak punya duit. Oh, narasumbernya yang bayar. Iya. Mbak Arfi kok begitu ya, image di sini wartawan ketika didatengin wartawan itu harus bayar. Kalau mau diliput dia harus diliput bayar. Ya, diliput. Iya. Sampai segitunya bang. Udah nyampe tuh, ini rumahnya sebelah sono udah hutan semua bang. Perbatasan antara Rangkas sama Pandeglang itu hutan gelap semua. Pas keluar, dok, itu peluk-pelukan dah namanya. Saya ini 2 tahun nggak ketemu sama dia. Ceritain nih begini. Dia bilang siap. Mau nggak diwawancarain kan? Kalau di sono kan dia jadi nggak bisa ngomong Indonesia kaku bang. Aku udah ada istrinya omong kenal baik mana? Ngobrol-ngobrol podcast kita. Harpi itu kan nge-host. Udah gitu dia bilang gimana sih? Cara ngetes golok tajamnya si Arpi nanya gitu, bisa gitu, apa bedanya golok pasar yang nggak bagus sama golok yang bagus? Bisa dengan apa, ketajamannya sama kekerasannya katanya. Itu gimana ngetesnya gimana? Ya golok sama golok katanya. Kaget kan. Yang benar gitu. Ada diambil pisaunya, dia kecil bang pisaunya, terus sama golok yang gede. Itu buatan pasar gitu, kualitas pasar. Itu diserut bang kayak gini bang, yang kurang bisa. Astagfirullahaladzim. Sret tuh kan. Ini buatan saya katanya. Nggak gompal sedikit pun bang. Pisau itu? Iya. Mau gitu. Akhirnya ditantang bang. Ditantang. Berani nggak bikinin saya golok 1 gitu, sembari saya videoin. Bang, aneh berteman sama dia 20 tahun bang. Aneh kalau minta bikinin senjata sama dia, tapi dia bilang lu nggak usah lihat cara bikinnya. Kalau buat lo ada tuh aneh goloknya kecil, udah nggak usah lihat lu bikin. Enggak, gue mau lihat. Nggak usah, diusir tuh aneh. Nggak pernah aneh 20 tahun tuh ngelihat dia bikin senjata. Baru ini kali ini. Sebab aneh juga kapok nggak mau bang. Emang kenapa? Pas mau bikinin senjata buat aneh itu malam-malam bang, jam 1 aneh lagi nginep di saudara aneh. Aneh mindik. Ternyata bang, itu kan rambutnya panjang deh, gondrong kayak Yayan Ruhian orangnya. Persis yang sama Iko Uwais tuh. Dibuka ininya, dia jadi agak gini gitu bang, agak ngembang tuh rambutnya. Sambil nempa dia baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah dengan merinding bang. Nah pas diginiin, ini besi yang merah nih digini-giniin bang, kabur aneh bang. Itu udah nggak bener nih, aneh deketin berarti bukan dia bang. Kabur aneh baliknya. Sampai saat itu aneh nggak mau ngelihat dia bikin senjata bang. Nah pas kebetulan aneh nemenin Arpi begitu kacau nih. Oh ternyata yang dibikin buat Arpi tuh hanya untuk tarung, bukan pusaka. Golok tarung jadi. Pokoknya saya mau dibikin golok tarung yang panjangnya nggak lebih dari siku kata Arpi. Siap. Berapa jam? 2 jam jadi. Anjir. Iya. Mampus lu, disekak seter lu. Lu nyeter dia nyekak. Ayo lu mau gimana? Deal. Berapapun gue bayar. Bikinin golek gue tarung yang paling bagus. Diinin tuh bahannya kan. Dipilihin bahan yang bagus. Bener bang. Dipanggil nih, tok nggak apa-apa sekarang mah. Boleh lihat nggak saya gitu? Nggak apa-apa sekarang. Itu bener bang. Itu jam 4. Dibikin 4 mau imsak kan gitu, udah makan duluan kan. Habis makan dibikinin bang di tempat, jedar jadi wih gila banget. Nah Arpi bikin konten lagi tuh
ini belum biasa nih Empu. Belum, kan lihat tadi sendiri belum biasa. Oh, ini kita tes ketajamannya ya, kita tes juga sama baja ya. Itu di-cut sama Harpi. Cut dulu. Cari golok yang lain buat ngetesnya, sayang nih ntar tumpul, nggak mau Empunya. Enggak, saya mau ngetes yang ini. Ini sayang Empu, ntar gompal, saya mau yang itu. Yang dek nueta tah. Cek manehna gitu. Udah. Terpaksa lah Harpi, sayang nggak sayang kan, orang udah kilap begitu golok. Dihajar lagi tuh, diserut, cret. Bener Bang, kayak diserut, besi diserut, gitu. Pas gini, tuh bener tuh. Oji kan sayang nih Harpi nih sama goloknya. Coba lihat tuh, mulus. Mantap. Kaking tajamnya tuh. Terus pakai apa namanya? Pakai kertas ya. Kayak gunting tajam Bang, sreset itu belum diasah. Murah Bang bikin di sono. Tangan pertama, makanya dia tuh nggak mau terima yang massal, khusus pesanan satu-satu Bang. Dia suruh bikin banyak 30 gitu, nggak mau deh. Satu orang. Kalau mau nambah lagi satu lagi. Jadi kenapa? Aneh baru terbuka tuh Bang. Kenapa keris Ken Arok itu aus darah? Baru tuh. Itu kenapa tuh? Karena waktu itu Mpok Gandring kan didesak supaya jadinya cepet. Itu dibelah mampu Gandring. Ininya agak ujung kerisnya dibelah, ditanam gitu. Ada coakan gitu. Nah, itu yang bikin dia haus darah. Pernah dia juga nih, Empu ini nih, pernah nggak Pu begitu? Pernah saya, karena saya kesel. Kenapa keselnya? Jadi itu orang mesen golok, udah mesen golok, terus ini pas habis mesen dia sakit nih Empunya, kan nggak bisa ngerjain, janji 3 hari Bang. Pas 3 hari masih sakit Empunya, orang belum dikerjain, marah-marah tuh orang. Oh ya nanti sore jadi. Dia datang sore jadi, saking keselnya Empu tadi dia jalan lagi dibikinin tuh ngedetek, cuma dibelah Bang. Bawa pulang tuh jadi golok. Dan lagi ngasah orang lewat ditebas leherin Bang. Sampai 3 kali Bang, orang nggak salah apa-apa itu pas dia megang tuh udah dihajar Bang. Warganya juga Bang. Panas itu golok. Panas, akhirnya dibawa balik lagi, diminta netral di sini, minta maaf tuh orang. Gila. Aneh sendiri pas ngelihat dia bikin pusaka buat Aneh ya, golok kecil tuh, itu merinding Bang. Orang bukan dia Bang. Aneh bilang ya dia keturunan Pu Gandring dia. Terus dari situ kemana lo? Nah dari situ Aneh ke Baduy Bang. Baduy. Enggak, dari situ konten dulu sama Kejoy. Ya kan nggak jadi. Habis konten sama Kejoy, besoknya Aneh ke Baduy Bang. Seru Bang, mantep. Aneh mau masuk ke Baduy dalam tuh via Binong tadinya. Karena deket ke Cibeo situ yang Baduy dalam. Lagi-lagi jalanan tidak memungkinkan. Itu tuh batu-batuan tuh. Udah balik lagi, akhirnya kita mutusin ke terminal Ciboleger. Nah udah gitu udah makan kita naik ke atas. Ada tuh tadinya dia Baduy dalam terus ke Baduy luar Bang. Tapi bapaknya masih di dalam, bapaknya nih anak nih si Mursid nih masih di dalam, tapi dia udah di luar. Perbedaan Baduy luar dan Baduy dalam itu sebenarnya hampir sama peraturannya Bang, tapi udah masuk teknologi. Handphone, TV nggak ada Bang. TV. Di situ Baduy luar pun nggak ada listrik Bang. Handphone. Kalau mau ngecas dia turun dulu ke bawah ke masyarakat, itu 1 jam Bang jalan kakinya. Astagfirullahaladzim. Jadi dari kampung yang Aneh podcast tuh, ya kan, untuk ke Baduy dalamnya itu jalan kaki lagi 15 kilo Bang. Gila.
Iya. Nah, di situ kan aneh temuin yang orang tadinya orang Baduy dalam keluar terus sama guide yang ke Baduy. Nah, ini tadinya aneh mau jadi host. Aneh kan, wah aneh capek-capek jadi host. Arfi juga capek kan. Udah, itu lu aja deh. Akhirnya dia mau kan. Semangat tuh lihat apa namanya, lihat orang Baduynya tuh. Tuh orang Baduy itu luar biasa bang. Ngomongnya nggak pernah kenceng, halus banget. Kalaupun dia kenceng berarti dia menyembunyikan jati dirinya bahwa dia orang Baduy bang. Dia jadi selalu menjaga kata-kata orang tua. Disebutnya di sana kokolot. Ulah etama pamali, ke kualat, kakolot gitu. Jadi jangan di situ. Jadi ada beberapa pantangan. Tanya bang Marbi, itu kalau misalkan melanggar pantangan gimana? Nggak dia apa-apain. Hukumannya paling mati. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi orang melanggar itu nggak dia apa-apain, mati bang. Mati dengan sendirinya. Iya. Ada tuh orang apa namanya, Tangerang waktu itu SMP tuh ada 120 orang ke situ tuh bang. Dibilang hari Jumat jam 12 jangan ke sungai. Sungai itu ada legokan namanya Lewi terlarang itu. Sungai terlarang Padarman. Yang dipakai ikannya diambil buat upacara mereka. Buat perayaan mereka tuh dibedah, ininya diangkat, apa namanya, ikannya tuh disaring-saring tuh pakai jala. Langgar bang, jam 12 gitu kepleset, masuk ke aliran itu, minta tolong, temennya nolongin, mati 2. Mau yang ketiga mau nolongin lagi, mati lagi, sampai kelima meninggal lagi bang. Astagfirullahaladzim. Jadi itu larangan dia, namanya apa namanya, Sungai larangan. Sungai larangan yang nggak boleh disembarangin. Jadi di sana ada waktu-waktu tertentu bang. Hari ini jangan, hari ini begini, ini begini. Dan mereka sangat menyatu bang sama alam. Dia ngerusak alam nggak mau, kayak berburu dia. Berburu kancil bang, nggak pakai panah, nggak pakai, ditangkap pakai tangan bang. Kancil cepet nggak bang? Pusat. Ada yang lebih cepet lagi dari kancil, sama di tangkap lagi tuh. Ada pakai bedok gitu. Wah kata Arfi, bener tuh, bisa dibacok, bisa bang. Ini lari kemana itu, tahu-tahu kena. Tapi dia nggak ngabisin, seperlunya dia, takut punah katanya. Wah luar biasa bang, banyak. Jadi pas perjalanan aneh trip ke daerah Paneglang, Banten sekitar Paneglang, Serang, Cirebon, Ujung Kulon, Rangkas Bitung, Lebak, tuh aneh selusurin tuh sama jelajah malam tuh. Mantap. Nah, udah tuh bang. Ini kan apa namanya? Inian nih. Terakhir tuh kita ngeliput tuh bang di situ. Udah pulang dah tuh. Pas pulang tapi ada salah satu narsum yang kita nggak temuin bang. Itu termasuk guru Ani juga tuh. Jadi di Pandeglang itu ada yang namanya Kerajaan Salakanegara. Di situ ada kampung namanya Perbujaya, Perabujaya kalau di sana sebutnya Perbujaya. Di situ ada makamnya. Dia nungguin makamnya bang. Tuh orang sebelum meninggal kan dikontek-kontekin semua tuh. Ani nggak dikontekin bang. Ani bilang mau. Padahal 2 minggu kemarin baru miss call sama Ani dah. Padahal dia meninggal udah 40 hari. Besoknya 40 hari. Gitu. Abah Icuk, Ani bilang. Tapi Ani nggak telepon balik. Entah tuh dari keluarganya atau siapa. Tapi keluarganya bilang Bang Arfi ya, bahwa dia nggak ngehubungi saya karena kelewat tuh nomor telepon. Masuk tuh, waktu itu Anda masuk tuh Bang Arfi ke arah pemakamannya. Ayo lihat, dia kan orang gila bang. Tempat serem begitu dia demen ya, udah. Kita mah paham dah. Udah. Pas masuk dikasih lihat kuburan, ternyata 5 hari sebelum dia meninggal dia bersihin, ditanya orang buat apa? Buat gua istirahat. Stop. Tuh orang-orang bersih kayak gitu ya. Benar buat manusia. Masuk ke makam, di sini pos. Masuk kita sampai di sini ada kuburan keramatnya yang Perbujaya itu, yang Prabu Salakanegara itu. Tuh ada pohon gede bang. Udah dah. Kata Arfi sih 5 orang dipeluk nggak apa namanya? Nggak peluk. 2 bang, jadi bercabang begitu, tengah-tengahnya bolong. Wah, itu pohon tua itu mah. Nah,
dulu supir aneh yang namanya Jimmy itu pernah ngeliat pocong cagak 2 di situ. Sampai pingsan, sampai berak-berak. Astagfirullah. Di situ. Aneh sih udah nggak mau lama-lama bang di situ. RV-nya aja. Cing ayo, ntar. Oh, udah danger bang aneh. Malam jam 12. Syukur ya. Jam 11, jam subuh jam 11 no. Tapi kan namanya di kampung bang paling pojok. Iya. Wah udah ada. Untung gue nggak ikut. Kalau gue ikut, aduh. Nah, paling ente mah ikut nggak diapa-apain bang, suruh duduk doang di cewakan pohon tuh. Gue mulai nemuin Kamona. Akhirnya udah tuh aneh kampu, akhirnya aneh balik ya, baru balik kemarin bang aneh. Gitu. Tapi memang perjalanannya luar biasa dan nggak mudah. Benar kata Bang Arfi, nggak mudah mencari narsum di luar. Tapi ada tantangannya bang. Kita capek nih. Wah pokoknya kita capek dah, habis udah lelah. Tapi pas ketemu narsum dan mau di podcast sama kita, terbayar semua ya. Udah terbayar dah, udah plong gitu. Tapi bener juga, baru kan lu bang, lu ngerasain ya narsum yang kita tuju nggak taunya udah meninggal, ternyata sering dia. Oh iya. Gila ya, tuh trip mistis namanya tuh. Sambil jalan-jalan nemuin yang aneh-aneh. Nah itu tuh kemarin tuh mereka tuh, untung aja kita nggak ikut. Kalau kita ikut, aduh, wadidaw. Yaudah, pantengin terus tuh. Entar dulu. Yaudah, terima kasih nih Sama-sama. anak Jin yang udah hadir di Suara Misteri Channel yang keempat kalinya nih. Pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.